Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you all in a good condition. Before we start our lesson today, let's reciting basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Today, we are going to learn math. Please focus and look at our material carefully. Matematika, pengolahan data. Teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan mean dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Tujuan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan mean dari data tunggal dalam menyelesaikan masalah. Nah, bahasan yang pertama yang akan kita bahas mengenai mengurutkan data. Pada saat kalian kelas 4 dan 5, kalian sudah mempelajari materi tentang pengolahan data. Sekarang, sambil kita pelajari, silahkan kalian ingat-ingat kembali ya teman-teman. Nah, mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengolah data. Dari data yang telah kita urutkan, kita dapat mengetahui data dengan nilai yang tertinggi dan data dengan nilai yang terendah, serta kita dapat mengetahui informasi yang lainnya. Contoh, urutkan data berikut dari yang terkecil. Nah, di sini terdapat beberapa data ya. Cara menyelesaikannya, kita urutkan dari yang terkecil. Di sini ada angka 4, 5, 6, 8, 8, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 20, 21. Dari data yang telah kita urutkan, kita dapat memperoleh beberapa informasi. Yang pertama, nilai tertinggi adalah 21. Yang kedua, nilai terendah adalah 4. Kemudian, terdapat 3 data dengan nilai 11. Itu juga merupakan informasi yang bisa kita dapatkan dari data di atas. Kemudian, bahasan yang kedua yaitu tentang menentukan nilai rata-rata. Ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama, menentukan nilai rata-rata dalam bentuk daftar. Yang kedua, menentukan nilai rata-rata dalam bentuk tabel. Yang ketiga, menentukan data dalam bentuk diagram batang. Yang keempat, menentukan rata-rata dalam bentuk diagram garis. Dan yang terakhir, menentukan rata-rata dalam bentuk diagram gambar. Yang pertama, menghitung rata-rata. Perhatikan gambarnya. Di sini terdapat 2 ilustrasi diagram. Nah, yang pertama, agar tinggi batang merata, beberapa kotak harus dipindahkan. Contohnya adalah ke gambar yang kedua atau yang sebelah kanan. Perhatikan ya teman-teman gambarnya. Nah, selanjutnya, yang pertama, yang akan kita bahas tentang menentukan rata-rata dari daftar. Berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6. Nah, ini dalam tahun ya. 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, dan 11. Bagaimana cara menentukan usia rata-rata dari data tersebut? Maka cara menyelesaikannya, kalian harus menjumlahkan semua data yang terdapat pada soal. Kemudian, kalian hitung berapa jumlah data tersebut. Nah, di sini terdapat jumlah 10 siswa, 10 data siswa. Maka, yang tadi yang sudah dijumlahkan hasilnya adalah
119, kemudian kalian bagi dengan 10. Maka rata-rata usia siswa kelas 6 sama dengan 11,9. Kemudian yang kedua, cara menentukan nilai rata-rata dari tabel. Di sini terdapat data banyak siswa kelas 1 sampai 6. Untuk kelas 1 banyak siswanya 30, untuk kelas 2 banyak siswanya 32, untuk kelas 3 banyak siswanya 31, kelas 4 banyak siswanya 31, kelas 5 banyak siswanya 32, kelas 6 banyak siswanya 30. Cara kita menentukan data dari tabel ini adalah yang pertama, kita hitung terlebih dahulu banyak datanya. Banyak datanya adalah 6 karena terdapat 6 kelas. Kemudian jumlah datanya, maka kita jumlahkan seluruh siswanya. 30 dijumlahkan dengan 32, dijumlahkan dengan 31, dijumlahkan dengan 31, dijumlahkan dengan 32, dan terakhir dijumlahkan dengan 30. Hasilnya sama dengan 186. Jadi, ketika kita menghitung rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data, atau 186 dibagi 6 sama dengan 31. Jadi, rata-rata banyak siswa di setiap kelas adalah 31 orang. Yang ketiga, cara menentukan nilai rata-rata dari diagram batang. Perhatikan diagram batangnya teman-teman. Di sini terdapat diagram batang tentang nilai ulangan matematika kelas 6. Untuk yang arah horizontal, dia menentukan nilai di mana range nilainya adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan untuk yang sumbu vertikalnya menentukan banyaknya siswa. Nah, pertama, sebelum kita menentukan nilai rata-rata, kita harus dapat membaca data. Di sini untuk yang nilainya 5 diperolehnya oleh 9 siswa. Kemudian yang nilainya 6 sebanyak 7 siswa, yang nilainya 7 sebanyak 10 siswa, dan yang nilainya 8 sebanyak 5 siswa, yang nilainya 9 sebanyak 4 siswa, dan yang nilainya 10 sebanyak 1 siswa. Nah, bagaimana cara menentukan nilai rata-ratanya? Caranya adalah pertama, banyak datanya sama dengan, kita jumlahkan dulu, 9 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1. Nah, ini merupakan banyaknya siswa, sama dengan 36. Kemudian jumlah datanya sama dengan yang pertama tadi. Yang memperoleh nilai 5 adalah 9 orang, maka 5 dikali 9, kemudian kita tambahkan. Yang mendapat nilai 6 adalah 7 orang, maka 6 dikali 7 ditambah yang mendapatkan nilai 7 yaitu 10 orang, maka 7 dikali 10 ditambah yang mendapatkan nilai 8 adalah 5 orang, maka 8 dikali 5 ditambah 9 dikali 4 ditambah 10 dikali 1. Ketika sudah dioperasikan, hasilnya adalah 243. Kalian boleh mencobanya ya teman-teman. Maka ketika ingin menghitung nilai rata-ratanya, jumlah data dibagi banyak data, yaitu 243 dibagi 36. Hasilnya adalah 6,75. Jadi, rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6 adalah 6,75. Yang keempat, menentukan nilai rata-rata diagram garis. Maka kita harus dapat membaca diagram garis terlebih dahulu. Ini sudah kalian pelajari ya cara membaca diagram di kelas 5. Di sini terdapat diagram garis tentang data penjualan buah mangga selama 5 jam di toko buah segar. Untuk yang sumbu horizontal menyatakan waktu atau pukul, untuk yang vertikal menyatakan banyaknya penjualan dalam kilogram. Nah,
Bagaimana cara menentukan nilai rata-ratanya? Maka kita harus menghitung dulu banyaknya data. Di sini banyak datanya adalah 5. Kemudian jumlah datanya tinggal kita lihat. Saat pukul 12, banyak yang terjual dalam kilogramnya 15, maka tinggal kita tuliskan 15. Kemudian kita jumlahkan. Saat pukul 13.00, banyak yang terjual buah mangganya 20, maka ditambah 20. Kemudian saat pukul 14.00 juga banyak buah mangga yang terjualnya 20 kg, maka kita jumlahkan lagi dengan 20. Saat pukul 15.00, jumlah mangga yang terjual sama dengan 30 kg, maka kita jumlahkan ditambah 30. Dan yang terakhir, saat pukul 16.00, jumlah mangga yang terjual adalah 25 kg. Maka ketika kita jumlahkan semuanya, jumlah datanya sama dengan 110 kg. Jadi, ketika kita mau menghitung nilai rata-rata, maka 110 kita bagi dengan 2, atau jumlah data kita bagi dengan banyak data. Hasilnya sama dengan 22. Jadi, rata-rata banyaknya penjualan buah mangga setiap jamnya adalah 22 kg. Nah, yang terakhir, menentukan rata-rata dari diagram gambar. Di sini terdapat diagram gambar tentang data penjualan ikan mas dalam sebulan. Di sini ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, untuk gambar ikan mas yang besar itu mewakili 10 kg. Untuk ikan mas yang kecil mewakili 5 kg. Jadi kita bisa membaca data nih teman-teman. Untuk minggu pertama banyaknya yang terjual itu adalah 60. Kemudian untuk minggu kedua tinggal kita hitung, banyaknya yang terjual itu adalah 85. Untuk yang ketiga, banyaknya yang terjual itu 75. Dan untuk yang minggu keempat, banyaknya ikan mas yang terjual itu 50. Berarti banyak datanya ada 4, karena ada 4 minggu. Kemudian untuk jumlah datanya tinggal kita jumlahkan yang tadi. 60 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 50 sama dengan 270. Jadi rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. 270 dibagi 4 sama dengan 67,5. Jadi rata-rata penjualan ikan mas setiap minggunya adalah 67,5 kg. Nah, ini materi yang kita bahas hari ini ya teman-teman. Jadi yang pertama mengurutkan data dan yang kedua menentukan nilai rata-rata. Semoga kalian dapat paham ya. Sekarang untuk tugas matematika hari ini yaitu mengerjakan soal mengurutkan bilangan dan menentukan nilai rata-rata yang ada pada buku SPS Matematika kalian ya, halaman 128 sampai 129. Kemudian tuliskan jawaban kalian di buku tulis dengan tulisan rapi atau boleh di buku paket dan dengan tulisan yang rapi. Terima kasih teman-teman. Thank you for your attention. I hope you all understood our material today. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi